Berani menghadapi kegelapan? Di sini, kami membawakan cerita-cerita seram yang membuat bulu kuduk merinding. Dari kisah nyata, cerita turun-temurun, hingga legenda menyeramkan. Setiap Jumat, kami mengajak Anda masuk ke dunia yang penuh misteri dan ketegangan. Untuk Anda yang haus akan ketegangan, inilah tempatnya. Tapi ingat, tidak semua cerita berakhir bahagia. Pastikan Anda cukup berani sebelum menekan tombol play. Jangan lupa untuk klik dan komentar apabila Anda merasa takut, dan subscribe untuk mendapatkan kisah berikutnya. Selamat datang di Kisah Malam Jumat. Di sebuah desa kecil di Jawa, seorang pria bernama Muriono menjalani hidupnya dengan penuh perjuangan. Ia adalah seorang pedagang kecil yang menjajakan hasil bumi di pasar tradisional. Hidupnya sederhana, bahkan cenderung serba kekurangan. Tetapi semangatnya untuk memperbaiki nasib tidak pernah padam. "Saya sudah tidak tahan hidup seperti ini," ujar Muriono kepada istrinya, Sri Riana, sambil membanting kantong beras yang hampir kosong. Matanya memerah, penuh dengan kelelahan dan amarah. Sri Riana, wanita dengan wajah teduh, namun penuh tekad, mencoba menenangkan suaminya. "Sabar, Mas, rezeki itu sudah ada jalannya, kita hanya perlu berusaha lebih keras lagi." Namun, dalam hatinya, ia juga merasakan keputusasaan yang sama. Ketiga anak mereka, Prasetyo, Ratih, dan Bagas, duduk di sudut ruangan dengan wajah penuh kekhawatiran. Mereka terlalu muda untuk mengerti, tetapi cukup dewasa untuk menyadari bahwa keluarga mereka berada di ambang keputusasaan. Hari itu, setelah dagangan Muriono tidak laku, ia memutuskan untuk berjalan-jalan ke hutan yang dikenal angker oleh penduduk desa. Dengan hati penuh amarah, ia berteriak ke langit, "Kenapa hidup saya begini? Apa saya harus menjual jiwa saya untuk bisa sukses?" Tanpa diduga, suara berat namun tenang terdengar dari balik pepohonan. Pertanyaan yang menarik, "Nak Muriono, jika memang itu jalan yang kau inginkan, aku bisa membantumu." Muriono terperanjat. Dari balik bayangan pepohonan, muncul seorang lelaki tua berjubah hitam dengan tongkat kayu. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Bintang-Bintang Ksetra Bintang-Bintang, seorang penjaga ilmu leluhur Jawa. "Kau ingin sukses, kaya, berkuasa? Semua itu mungkin, tetapi ada harga yang harus kau bayar," kata Ksetra dengan sorot mata tajam. Muriono yang putus asa langsung menyetujui tawaran itu tanpa berpikir panjang. Namun, Ksetra memperingatkan bahwa keputusan ini tidak hanya melibatkan dirinya, tetapi juga keluarganya. "Katakan pada istrimu, jika dia setuju, datanglah ke Gua Keramat di tepi desa sebelum tengah malam besok." Si Riana awalnya terkejut mendengar cerita suaminya tentang pertemuan dengan Ksetra. Namun, ambisinya yang tersembunyi mulai muncul ke permukaan. "Jika ini jalan untuk mengubah hidup kita, maka aku akan ikut. Apapun yang diperlukan, aku siap," ucapnya dengan penuh keyakinan. Malam itu, Muriono dan Sri Riana pergi ke Gua Keramat yang disebutkan oleh Ksetra. Gua itu gelap dan dipenuhi suara gemuruh air dari dalam tanah. Di tengah gua, sebuah altar batu besar telah dipersiapkan. Ksetra memulai ritual dengan mantra-mantra kuno dalam bahasa Jawa. Suara gong gaib terdengar menggema di dalam gua, membuat suasana semakin mencekam. Dari kegelapan, muncul sosok wanita bergaun hitam dengan rambut panjang yang menjuntai hingga ke lantai. Wajahnya tak sepenuhnya terlihat, tetapi matanya memancarkan cahaya merah yang mengintimidasi. "Aku adalah Bintang-Bintang Ratu Mayang Sukma Bintang-Bintang, penguasa keraton Alas Tirta. Apa yang kau inginkan, Muriono?" Suaranya terdengar dalam dan bergema. "Saya ingin kekayaan, kekuasaan, dan kejayaan untuk keluarga saya," jawab Muriono dengan suara bergetar. Ratu Mayang Sukma tersenyum samar, "Permintaanmu akan terkabul. Tetapi kau harus memberikan tumbal sebagai syarat, bukan hanya nyawa binatang, tetapi nyawa manusia yang kau pilih sendiri. Kau juga harus bersumpah setia kepadaku." Sri Riana maju ke depan dan berkata, "Kami siap, demi masa depan keluarga kami. Kami akan mematuhi segala syaratmu." Sebagai simbol perjanjian,
Ratu Mayang Sukma memberikan sebuah cincin emas bermata merah kepada Muriono. Ini adalah jimatmu, selama kau setia, kekuasaan akan menjadi milikmu. Tapi ingat, sekali kau melanggar perjanjian ini, aku akan mengambil semua yang kau miliki, termasuk jiwa keluargamu. Setelah ritual itu, hidup Muriono berubah drastis. Dagangannya tiba-tiba laris manis. Bahkan ia mendapatkan proyek besar dari pemerintah. Dalam waktu singkat, ia diangkat menjadi kepala desa, sebuah posisi yang menjadi pijakan awal untuk karir politiknya. Namun, perubahan ini tidak datang tanpa harga. Setiap malam, Muriono mulai mendengar bisikan-bisikan dari cincin yang ia kenakan. Bisikan itu sering kali berupa tuntutan untuk segera memberikan tumbal berikutnya. Kami membutuhkan nyawa segar, serahkan kepada kami hai kamu makhluk rendah tak tahu diri. Begitulah bisikan yang didengar Muriono di tengah masa kejayaannya menikmati harta dan tahta. Ia terus diganggu, namun tak sedikit pun ia terusik. Matanya tertuju hanya kepada mimpi yang sedang menjadi kenyataan. Muncul tekad bengis dalam dirinya yang siap menyerahkan apapun untuk tujuannya, termasuk nyawa orang lain. Riana juga mulai merasakan pengaruh gaib dari ritual tersebut. Ia seringkali melihat bayangan-bayangan yang tidak kasat mata dan mendengar suara gamelan gaib di tengah malam. Di puncak keberhasilannya sebagai kepala desa, Muriono menghadapi ancaman dari seorang pedagang besar yang menjadi pesaing utamanya di pasar. Bisikan dari cincin semakin jelas, dia harus menjadi tumbal berikutnya. Muriono mulai merencanakan kejahatan itu dengan senyuman licik di wajahnya. Ia mendekati korban, seorang pedagang bernama Pak Wibowo, dengan cara yang halus. Ia mengundang Pak Wibowo untuk makan malam di rumahnya dengan dalih ingin membahas kerjasama bisnis. Pak Wibowo, yang tidak menyadari niat jahat Muriono, menerima undangan itu. Saat malam tiba, Muriono menyambutnya dengan ramah. Pak Wibowo, mari kita bicara soal masa depan. Saya yakin kita bisa saling mendukung untuk kemajuan bersama, ucapnya dengan senyum yang terlihat tulus. Namun, di balik senyum itu, Muriono telah menyiapkan rencana jahat. Di tengah perjamuan, ia menuangkan racun ke dalam minuman Pak Wibowo. Tak lama setelah meminumnya, Pak Wibowo mulai merasa kesakitan. Pak Wibowo, apa Anda baik-baik saja? Tanya Muriono dengan nada khawatir yang dibuat-buat. Sementara itu, Riana, yang duduk di sudut ruangan, hanya memperhatikan dengan ekspresi datar, seolah sudah terbiasa dengan rencana gelap suaminya. Pak Wibowo terjatuh dari kursinya, tubuhnya kejang-kejang. Dalam keadaan setengah sadar, ia sempat melihat senyuman dingin Muriono. Tenang saja Pak, ini hanya permulaan dari sesuatu yang besar, bisik Muriono sebelum akhirnya Pak Wibowo tak berdaya. Tubuhnya lumpuh total, namun masih bernapas dengan lama. Malam itu, Muriono dan Riana mempersiapkan sebuah ritual lain di Gua Keramat. Di atas altar, mereka menyiapkan sesajen lengkap dengan boneka jerami yang dilabeli nama Pak Wibowo. Saat Kiai Setra memulai mantra pemanggilan, bayangan hitam mulai mengelilingi gua. Pak Wibowo, yang tak berdaya namun masih hidup, mulai mengerang lemah saat tubuhnya tergeletak di altar. Erangannya semakin lirih ketika bayangan hitam tersebut perlahan menyelimuti tubuhnya. Episode berakhir dengan suara samar rintihan terakhir dari Pak Wibowo yang lenyap bersama kabut gelap di dalam gua, meninggalkan misteri tentang nasib tumbal pertama Muriono. Apa yang akan terjadi selanjutnya dengan Muriono? Apakah perjanjian gelap ini akan terus memberinya kejayaan atau justru menjadi awal kehancurannya? Jangan lewatkan kelanjutan kisah penuh misteri ini di episode berikutnya. Jangan lupa untuk menyaksikan hanya di channel YouTube Kisah Malam Jumat. Tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita seram kami selanjutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, malam Jumat adalah waktu di mana misteri terkuak.